Margo tidak makan ya tidak dicari Bruder Pamong. Ia benar-benar diabsenkan. Pada jam makan, Margo isi dengan aktif menerjemahkan buku-buku. Ia makin mendapat tambahan uang dari Bruder kepala sekolah. Bruder kepala sekolah sebenarnya tahu, tapi ia membiarkan saja. Menganggap itu perseteruan laki-laki yang masih dalam taraf kewajaran. Jika ditanya mengapa memberi uang pada Margo, Bruder kepala sekolah itu menjawab, dia bekerja untuk saya, menerjemahkan buku-buku untuk membantu orang tua dan adik-adiknya. Jawaban diplomatis dari Bruder kepala sekolah ada dasarnya. Tiap Margo mendapat honor terjemahan, ia titipkan ke Bruder supaya dapat mengirim wesel ke rumah. Sebab di asrama, Margo tidak bisa keluar sewaktu-waktu. Sebagian ia kirim ke rumah, sebagian untuk kebutuhan makan. Margo punya dapur rahasia sendiri di dekat gudang. Memang pernah ketahuan oleh Bruder Pamong asrama, tapi dibiarkan saja. Benar-benar saling menguji, kuat-kuatan. Namun, teman-teman Margo sangat sayang. Mereka diam-diam bergiliran mengambilkan Margo makan. Lauk dan nasinya di loker. Begitu kata mereka. Margo merasa kesetiakawanan luar biasa. Ia benar-benar merasa rahmat persaudaraan yang mendalam. Satu hari istimewa rekoleksi panggilan para bruder. Banyak rekan asrama yang ikut, termasuk Margo. Tujuannya semata bukan ikut menyimak apa yang dibicarakan, tapi peningkatan gizi. Biasa, setelah rekoleksi panggilan, para pemuda baik dari asrama maupun dari luar dijamu makanan yang enak-enak. Saat-saat kelaparan di asrama, Margo menikmati rasa sakit. Sakit hati dan sakit perut. Campur aduk kejengkelan, juga sedikit dendam. Bruder seperti itu. Aneh sekali. Sering saat amarahnya dengan Bruder Pamong meledak, Margo justru ingin menjadi bruder. Besok, kalau aku menjadi bruder, aku tidak akan seperti itu. Panggilan Margo aneh. Justru dari perasaan tidak senang melihat sosok bruder. Sebaliknya, ia juga menemukan figur-figur seperti Bruder Marianus dan Bruder kepala sekolah yang murah hati. Dorongan dari luar sangat kuat. Margo ingin membuktikan pada dirinya bahwa ia dapat menjadi bruder yang tidak seperti Bruder Pamong asrama. Saat screening tiba, Margo mendaftar masuk menjadi bruder guru. Ia tak bilang ibu, adik-adik, apalagi Mbah Wo. Semua tes ia kerjakan dengan serampangan, kecuali bahasa Inggris. Margo hanya ingin menimbulkan efek kejut saja bagi Bruder Pamong asrama. Tidak dinyana, Margo diterima. Berita ini langsung cepat tersiar hingga sampai telinga Bruder Marianus. Mendengar kabar gembira itu, Bruder Marianus menelpon Margo lewat kantor sekolah. Bruder Insinyur Margo Sunaryo. Istimewa sekali kamu.
Allah Tritunggal, Bunda Maria dan seluruh malaikat di surga pasti bersorak gembira. Akan ada bengkel jiwa-jiwa. Kata Bruder Marianus. Yang jelas hanya itu. Sinyalnya putus-putus, jaringan telepon masih belum kuat, masih terbatas gelombang kawat. Sebenarnya Margo masih ragu mau berangkat atau tidak. Ia tak punya motivasi mendalam selain pembuktian pada Bruder Pamongasrama. Liburan kelulusan, ternyata ibu belum tahu atas diterimanya Margo di postulat Bruder Guru. Margo pikir Bruder Marianus sudah cerita. Ternyata Bruder menganggap Margo sudah dewasa. Tahu waktu kapannya mengutarakan hal serius pada orang tua. Margo takut-takut bicara saat pulang ke rumah. Tarik ulur penuh kegamangan. Ia alihkan dulu pembicaraan dengan menunjukkan nilai kelulusan. Ibu tak begitu kaget. Margo sudah biasa dengan nilai-nilai seperti itu sejak di sekolah rakyat dulu. Ibu menutup buku rapot, menyatukan lagi nilai ujian, dan memasukkan kembali ke dalam map. Tidak usah terlalu dalam mikirnya, Le. Kalau mau jadi Bruder Guru ya sudah, dilakoni saja. Berat atau ringan ya harus dituntaskan. Seandainya tidak kuat pulang ke rumah, kamu ini masih anaknya Simbo. Tapi harus eling juga, kalau kamu anaknya Gusti Kang Nimbali, mesti ingat pulang lagi ke biara. Mendengar teduh suara ibu, Margo terperangah. Ia belum sempat mengutarakan isi hatinya. Ibu sudah tahu. Keraguan Margo sirna seketika. Ia langsung membungkuk di hadapan ibu, mencium dengkul ibu, meminta doa restu. Nyuwun pangestu, Mbok. Terburailah air mata Margo. Ibu yang ia perjuangkan setelah hilangnya bapak harus ia tinggalkan. Margo menyekat tangisnya dengan jari ibunya. Tak mau lama-lama, sebab malu jika adik-adik melihatnya. Bagaimana Simbo sudah tahu? Margo penasaran. Waktu kamu membantu Bruder Marianus mengisi pendampingan iman saat liburan, Simbo tahu. Cahaya wajahmu wis bruder banget. Mantap. Simbo sangat senang mendengar penjelasanmu. Tapi ya diterima di batin saja. Sambil nyuwun kalau diperbolehkan anak-anak ada yang jadi imam, bruder, atau suster. Tapi kok rasanya Simbo itu ya, kamu lebih cocok jadi Bruder Guru. Keesokan hari, Margo naik kereta, pergi mengunjungi Mbah Wo. Satu tujuannya, ia pun ingin meminta restu dari jenderal tanpa bintang itu. Mbah Wo menyambut baik niat Margo untuk mengabdi menjadi Bruder Guru. Seperti dirinya, menjadi bruder tak ubahnya pejuang, berkarya hingga rela mati bukan untuk dirinya sendiri. Titik perpisahan telah tiba. Mbah Wo, ibu, dan adik-adik
ikut mengantar. Bareng-bareng naik kereta, berjalan beriringan sampai di depan biara. Di depan pintu, Bruder Magister sudah menyambut. Hanya diberi waktu sebentar saja untuk pelepasan. Ibu menyerahkan 1 tenggok jadah tempe kepada Bruder Magister. Wow, banyak sekali Ibu. Perut Margo tidak akan kuat makan seperti ini banyaknya. Celetuk Bruder Magister dengan gaya bahasa Indonesia van Belanda. Untuk teman-temannya Margo juga, Bruder. Mereka akan jadi anak-anak saya. Sudah genap waktunya Margo akan ditinggal pulang. Mbah Wo membuka stagennya, mengambil kantong putih. Margo pikir itu jimat. Mbah Wo menjulurkan telapak tangan yang menggenggam kantong putih itu. Margo mendorongnya. Mbah Wo membuka isinya. Ini medali bintang sewindule. Tanda terima kasih negara untuk Simbah mempertahankan kemerdekaan Republik. Lanjutkan perjuangan pahlawan. Tangan keriput Mbah Wo diangkat, mengatupkan telapak. Ujung jari tengah dan telunjuk menyentuh pelipis. Margo menyambut hormat dari Mbah Wo. Tangan mereka kembali ditegakkan. Margo memeluk erat sang kakek dengan segudang perbuatan mulia. Sayangnya, Margo tidak bisa memberi Mbah Wo lencana kemiliteran. Namun bagi Margo, Mbah Wo tetap jenderal tanpa bintang. Sebab Mbah Wo sendiri sudah menjadi bintang yang selalu menerangi langkah hidup Margo Sunario. Di momentum perpisahan itu, ibu mengucapkan kata yang sama. Dilakoni saja. Berat atau ringan, ya harus dituntaskan. Seandainya tidak kuat, pulang ke rumah. Kamu masih anaknya Simbo. Tapi harus eling, kalau kamu anaknya Gusti Kang Nimbali, mesti ingat pulang lagi ke biara. Ya. Akan tetapi, ibu tidak setegar tempo dulu. Isak tangis membuncah. Hati siapa yang kuat mempersembahkan anak dari darah dagingnya sendiri? Butuh kepasrahan total. Hingga akhirnya ibu mampu melepaskan pelukan putra sulungnya. Lalu bergiliran Margo memeluk dan mencium adik-adiknya. Mereka berpisah. Sejak itulah Margo menjalani pembinaan menjadi bruder kongregasi Santa Maria tak